Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Imran Nasution, kelas 4A reguler. Saya akan mempresentasikan tugas saya, tugas mandiri yang dosen pengampunya Bapak Basori, yaitu tentang judul saya diagnosa belajar. Diagnosa adalah penentuan jenis masalah atau kelainan dengan meneliti latar belakang penyebabnya dengan cara menganalisis gejala-gejala yang tampak. Adapun dengan kesulitan belajar itu adalah sesuatu gejala peserta didik yang kita lihat presentasinya dan potensinya sedang menurun. Itulah tentang kesulitan belajar. Adapun ciri-ciri anak yang mengalami kesulitan belajar. Yang pertama, menunjukkan hasil belajar yang rendah. Itu kalau anak itu sedang mengalami kesulitan belajar, itu anak itu hasil belajarnya akan dinampakkannya bahwasanya dia tidak bisa. Itulah anak ciri-cirinya. Terus yang kedua, hasil yang dicapai tak sesuai apa yang diusahakan. Yang kedua itu ketika guru sudah memberikan tugas, dia tidak mengerti, hasilnya nanti tidak akan menyesuaikan, dia tidak akan sesuai apa yang dia kerjakan. Dia sudah mengerjakan tugas itu, tapi kalau dia tidak mengerti dengan soalnya, maka hasilnya nanti tidak akan memuaskan. Terus yang ketiga, lambat dalam membuat tugas. Itu kesulitan belajar juga, ciri-ciri kesulitan belajar juga lambat membuat tugas. Kenapa lambat? Dia akan mencari tahu dulu supaya dia bisa. Ketika dia mencari tahu, kawan-kawannya sudah selesai, dia akan terlambat. Itu dia ciri-cirinya. Terus yang menunjukkan sikap yang kurang wajar. Apabila murid itu tidak mengerti materi yang kita sampaikan, dia akan ribut, dia akan membuat sikap seperti itu. Karena apa? Dia tidak mengerti. Orang semua kawannya sudah mengerjakan tugas, pasti dia akan meribut. Dia tidak mengerti apa yang kita sampaikan materinya. Itulah kesulitan. Itulah ciri-ciri kesulitan belajar anak. Terus yang selanjutnya, perilaku yang berlainan. Setelah dia tidak mengerti, akan keluar perilakunya yang berlainan. Karena kawan-kawannya sudah semua mengerjakan tugas, dia tidak bisa mengerjakan tugas, makanya berlainan sifatnya. Perilakunya akan aneh di dalam kelas. Atau mengganggu kawannya lah, supaya dia minta keterangan supaya mengerti. Seperti itu. Terus yang selanjutnya, perilaku yang selanjutnya yaitu yang terakhir, menunjukkan gejala emosionalnya. Ketika kawannya tidak memberitahukan dia apa yang guru sampaikan, makanya dia akan emosi. Ayolah bantu saya, pelit kali kamu. Akhirnya dia emosi dan sampai-sampai bisa dia akan mengganggu keaktivitasan belajar atau ketertiban belajar. Seperti itu. Itulah ciri-ciri kesulitan belajar. Terus yang selanjutnya yaitu kesulitan belajar pada saat pandemi. Apa kesulitan belajar pada saat pandemi COVID-19 ini? Yang pertama, jaringan internet. Kita sudah tahu dan kita sudah mengalami bahwasanya ketika dalam pengajaran daring, dalam jaringan Zoom contohnya, itu akan beralasan kesulitannya di kampung, contohnya di kampung, atau jaringan internetnya tidak ada. Seperti itu. Terus yang selanjutnya, tidak memiliki HP. Itulah kesulitan belajar di masa pandemi ini. Tidak semua anak-anak mulai dari TK, SD, SMP, SMA, mereka tidak mempunyai handphone. Kenapa tidak mempunyai handphone? Orang tuanya perekonomiannya sangat
rendah. Alhasil tidak bisa membelikan handphone untuk anaknya. Jangankan internet, handphone tidak ada. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir, ketidakmampuan di bidang teknologi. Ada handphone, ada jaringan, tidak mampu untuk mengelola handphone itu. Bagaimana sih masuk Zoom? Bagaimana guru mengabsen? Tidak bisa mengelola. Itulah keterbatasan teknologi. Itulah kesulitan belajar pada saat pandemi. Adapun solusinya, ya, saya akan mengasih tahu solusinya. Solusinya yaitu apabila pemerintah menyarankan apabila di dalam kampung, sekolahnya di pedesaan, sekolahnya di kelurahan atau tidak mencangkup dengan kota, tidak cakupan internetnya rendah, atau handphone kurang memadai di pedesaan, maklum, jangankan handphone, makan pun sulit karena perekonomian rendah. Jadi menurut saya, menurut pemerintah daerah, apabila di dalam satu kampung atau pedesaan akan menormalkannya dan memberikan solusi untuk tatap muka, sekolahnya tatap muka. Jadi apabila jaringan internetnya tidak memadai, maklum di pedesaan akan membuat keputusan yaitu memberikan izin untuk melakukan tatap muka. Jadi yang selanjutnya solusinya ialah ganti shift. Bagaimana dengan ganti shift ini? Apabila di dalam perkotaan jaringan internet memadai, tapi hal yang ganti shift ini, hal yang perlu dipelajari itu sangat penting. Sangat penting dipelajari. Akan mengharuskan untuk bertemu tatap muka. Karena menjelaskan dengan secara daring takutnya guru tidak memadai. Karena dia itu seperti misalnya kalau di perguruan tinggi yang harus difokuskan kepada Fakultas Pendidikan Agama Islam, yaitu untuk keahlian atau keguruan atau mempelajari keguruannya atau micro teaching harus tatap muka dengan dosennya, seperti itu. Jadi ganti shift ini akan mengambil murid-murid misalnya 15%, 15 orang. Jadi akan mengambil muridnya atau mahasiswanya 15 orang untuk tatap muka, dan kawan yang lainnya melanjutkan untuk shift yang berikutnya. Akan tetapi ganti shift ini akan bergantian. Jadi yang selanjutnya yaitu tergantung mata pelajarannya. Ketika di sekolah SD, SMP, SMA, ketika mata pelajarannya yang tadi tidak mengharuskan untuk tatap muka, maka dibuat daring dan guru memberikan tugas. Itu mengatasi solusinya pada saat pandemi ini. Terus kalau misalnya dia dalam keadaan menghafal atau menghafaz atau membaca Al-Quran, kalau di SD SMP cuman menghafal hafalan atau Al-Quran, itu bisa melalui daring. Jadi yang terakhir yaitu pemberian kuota internet kepada seluruh siswa dan mahasiswa yang ada di Indonesia. Pemerintah memberikan kuota internet. Di dalam era pandemi ini, pemerintah harus mempersiapkan kuota internet dan juga pemerintah menekankan kepada guru-guru supaya harus menguasai teknologi, supaya tidak terjadi kesulitan belajar tadi. Itulah yang dapat saya sampaikan tentang kesulitan belajar dan ciri-cirinya. Dan adapun kesimpulannya yang saya buat yaitu kesimpulan kesulitan belajar ini, bagaimanapun walaupun dalam keadaan pandemi kita diwajibkan belajar dan mengajar. Dan hal yang seperti ini pemerintah juga membuat ide-ide memberikan paket atau mengatur jadwal ganti shift supaya kita tidak memberhentikan
pelajaran atau memberhentikan pengajaran di Indonesia. Jadi mungkin itulah yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.